kita mau mulai ibadah nih, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa-apa aja ya? Kita lihat aja nih. Shing. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Nah, itu dia adik-adik hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai ibadah. Oke, sekarang kakak mau ngecek semangatnya adik-adik nih. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Habis itu kita siapkan tangannya, kita mau tepuk Yesus. Oke? Sekarang tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Pasti tahu kan adik-adiknya lagunya? Pasti tahu lah. Tahu nih, pasti tahu. Oke, kalau gitu musik. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Lebih cepat. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi. Lagunya apa nih Kak? Siapkan tangannya dulu seperti ini. Wah, ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes,
satu pujian. Yang pertama, kita harus tegak, jongkok, lompat. Sekali lagi, kita harus tegak, jongkok, dan lompat. Nah, kita mau bernyanyi lagu Tegak dan Katakan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Pertama-tama, adik-adik harus menyiapkan amplop terlebih dahulu. Kalau sudah, adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun. Sekarang kita letakkan dulu amplopnya, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna di pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, judulnya Tabur Waktu Pagi. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kester harap kalian kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayang ya, karena selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja dari jarak jauh. Keren, itu baru anak Tuhan. Terima kasih juga buat liturgos kita pada minggu hari ini, buat Kak Talita, Kak Hani, dan Kak Ines. Tetap semangat layani kakak-kakak. Oke, informasi yang pertama, seperti biasa tidak bosan-bosannya Kak Esther mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan, selalu rajin mencuci tangan, menggunakan masker kalau keluar rumah, itu pun kalau ada yang penting adik-adik. Kalau nggak penting, lebih baik di rumah aja ya. Oke, jaga kesehatan juga dengan makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa olahraga, istirahat yang cukup. Oke sayang ya.
Kak Esther harap kita semua selalu setia berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita boleh beraktivitas seperti biasa dalam keadaan yang normal seperti dulu. Oke adik-adik, informasi selanjutnya Kak Esther mau menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak akan mengadakan berbagai macam lomba buat kalian dari rumah. Nah, informasinya nanti kalian bisa simak ya video berikut ini. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya. Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham Yahudi terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22 dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Raja Rus yang miskin terdapat di Lukas pasal yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Bahtera Nuh terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA-nya Kak Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan Kak Esther dan kakak-kakak lainnya dari Seksi Pelayanan Anak dan Remaja mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dari hari ini tanggal 5 Juli sampai tanggal 11 Juli 2020. Dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus makin dewasa dalam iman ya sayang ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kalian silakan ibadah menurut video dari kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Selamat
Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Kabar anak-anak Tuhan pasti luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Tasya mau ngajak adik-adik berdiri. Kita mau senam dulu nih. Kak Tasya mau ngajak adik-adik nyanyi dengan lagu Bila Iblis Menggodaku. Adik-adik tahu semua kan? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di malam tadi. Kami bisa bangun dengan sehat dan segar. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Tasya mau nanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Iya, betul. Ada cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kakinya lumpuh, adik-adik. Nah, cerita minggu ini gak kalah seru, adik-adik. Siapa yang mau dengar cerita dari Kak Ica? Angkat tangannya lagi. Tinggi-tinggi. Kak Tasya juga mau dengar nih, adik-adik. Langsung kita dengar aja ya cerita dari Kak Ica. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semuanya sehat? Semuanya luar biasa. Dan kalian jangan sakit-sakit ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Kakak yang akan bercerita untuk adik-adik semuanya. Seperti biasa, mau dengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang rapi, duduk yang manis, jangan ribut, dan jangan ganggu teman yang lain. Oke, kita mulai cerita kita ya adik-adik. Kakak akan bercerita dari cerita kita dari 3 minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat? Ceritanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan tangan yang sakit. Ayo, masih ingat nggak ceritanya? Ya, ada seorang bapak-bapak yang tangan kanannya sedang sakit. Nah, bapak ini karena tangannya sedang sakit, dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya untuk makan, untuk menulis, dan untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya adik-adik. Tapi, bapak ini walaupun tangannya sakit, pada hari Minggu, bapak ini tidak lupa datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak ini datang ke gereja, dia berdoa kepada Tuhan supaya tangan kanannya yang sakit bisa disembuhkan. Nah, waktu bapak ini di gereja, ternyata Tuhan sembuhkan tangan kanannya adik-adik. Akhirnya bapak ini bisa makan, bisa menulis, dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya,
tangan kita yang baik ini yang sudah dikasihkan sama Tuhan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa bekerja dan berbuat yang baik. Berbuat yang baik itu adik-adik bisa tuh bantu mamahnya di rumah, menyapu, atau bersihin mainannya setelah main-main supaya barangnya tidak berantakan. Tangan kita, ingat, tidak boleh dipakai untuk memukul orang lain. Tidak boleh digunakan untuk menyakiti orang lain. Tangan kita dipergunakan untuk bisa mengerjakan yang baik. Itu cerita dari Kak Ica untuk yang pertama. Dan cerita kita selanjutnya, ada yang ingat nggak? Cerita kita dari 2 minggu yang lalu. Ceritanya tentang seorang bapak yang buta. Nah, adik-adik pasti ingat bapak siapa namanya? Namanya Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus adalah seorang yang buta. Buta itu matanya tidak bisa melihat. Nah, Bapak Bartimeus karena tidak bisa melihat, pekerjaannya adalah mengemis atau pengemis, orang yang minta-minta uang sama orang lain. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik adik-adik. Kalau Bapak tadi yang sakit tangan kanannya bisa disembuhkan, Bapak Bartimeus pun yang buta matanya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena Bapak Bartimeus mempunyai iman yang kuat sama Tuhan Yesus. Bapak Bartimeus percaya kalau Tuhan Yesus bisa sembuhkan matanya yang buta. Nah, Bapak Bartimeus juga minta tolong sama Tuhan adik-adik supaya bisa menyembuhkan matanya yang buta, yang tidak bisa melihat dapat melihatlah lagi. Bapak Bartimeus yang buta bisa disembuhkan. Nah, lalu cerita yang ketiga, adik-adik minggu kemarin tuh ingat nggak cerita tentang orang yang kakinya sakit sebelah? Atau dibilangnya orang timpang. Ya, orang timpang itu adalah orang yang kakinya tidak bisa berjalan lurus seperti kita, yang tidak bisa berjalan normal seperti kakinya kita. Bapak yang sakit kakinya tadi adik-adik selalu kerjaannya hanya rebahan saja adik-adik, tidak bisa bangun seperti kita. Bapak yang kakinya sakit ini tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa berlompat seperti kita, seperti kaki kita yang bisa kuat menginjak tanah. Kalau Bapak ini dua-duanya kakinya sakit, gak bisa jalan, kerjanya cuma rebah aja, tidur aja. Kerjanya rebahannya di pinggir kolam adik-adik. Nah, pada saat itu juga Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus juga lagi mengajarkan banyak hal untuk orang. Dan Bapak yang kakinya tidak bisa berjalan tadi juga percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kakinya. Dia pun berdoa dan memanggil nama Tuhan Yesus untuk bisa menyembuhkan kakinya. Tuhan Yesus itu memang baik adik-adik. Tangan yang sakit bisa disembuhkan, mata yang buta bisa disembuhkan. Sekarang kaki yang lumpuh pun bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Dan Bapak yang lumpuh tadi juga akhirnya bisa berjalan seperti kita adik-adik. Bapak ini dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena sudah bisa berjalan. Hebat ya adik-adik, Tuhan Yesus sungguh punya kuasa dan luar biasa. Kita yang punya tangan yang baik, mata yang baik, dan kaki yang sempurna mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan hal yang sempurna untuk kita. Kita harus mengucap syukur. Nah adik-adik, demikianlah cerita dari kakak hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu angkat pujian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begini lagunya, sama-sama kita nyanyi ya. Tanganku kerja buat Tuhan.
adik-adik, dengan berakhirnya lagu kita tadi, maka berakhir pula lah cerita dari kakak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Kita mau memuji nama Tuhan dengan judul Yesus sayang padaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Ayo, gimana sikap doa yang baik dan benar? Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah tadi. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Tolong berkati kami terus ya Tuhan, berkati juga orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.